Selamat datang kembali sahabat cerita Shanum. Sahabat, pernahkah kamu merasa seolah-olah hidup hanya menawarkan remah-remah, sementara kamu terus bekerja keras, bertahan dalam keheningan, berharap akan perubahan besar yang tak kunjung tiba? Apa yang jika kukatakan bahwa di balik semua kesulitan itu, ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di luar jangkauan penglihatanmu? Saat kamu merasa seolah semua pintu tertutup, semesta sedang menyiapkan kejutan ilahi yang tak terduga, sebuah perubahan besar yang akan mengguncang dunia batinmu. Pesan ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk para pejuang dalam diam, mereka yang telah bertempur melawan bayangan mereka sendiri, menanti dalam ketabahan. Jika kamu merasa berada di ambang kehancuran, ini adalah tanda bahwa kebangkitanmu sudah dekat. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video ini bersama-sama. Tetaplah di channel Cerita Shanum. Yang terpilih. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang terjadi di balik layar di alam spiritual saat hidup membuatmu hanya berharap yang paling sedikit? Hidup bisa terasa seolah menahannya darimu, menawarkan remah-remah ketika kamu telah bekerja keras, bertahan diam-diam, berharap akan ada perubahan. Namun, bagaimana jika aku mengatakan bahwa saat-saat ketika rasanya semua harapan hilang, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di luar penglihatanmu? Pesan ini bukan untuk semua orang, ini untuk para prajurit diam-diam, mereka yang telah bertempur melawan bayangan mereka dalam keheningan, menghadapi badai yang tak seorang pun melihat. Jika kamu merasa memikul beban yang terlalu berat untuk ditanggung, ini untukmu. Roh sedang mempersiapkan panggung untuk plot twist ilahi, kejutan yang tersembunyi di balik tantanganmu. Ini adalah pengingat bahwa alam semesta tidak pernah lupa, dan keadilan spiritual sedang menuju kepadamu dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan. Kekuatan tak terlihat dari alam semesta sering bekerja dengan cara yang melampaui pemahaman kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, rasanya seperti usaha kita tidak dilihat, seolah alam semesta menutup mata terhadap perjuangan kita. Namun roh telah diam-diam mengamati selama ini, mengatur rencana yang melampaui pemahaman kita saat ini. Pada saat-saat keheningan, ketika kita pikir tidak ada yang terjadi, benih campur tangan ilahi sedang ditanam. Kejutan dari roh seperti bunga tersembunyi yang mekar di sudut tergelap taman. Ia tumbuh jauh dari cahaya siang, tersembunyi hingga saat yang tepat. Roh tahu bahwa berkat terbesar sering datang ketika kita paling tidak mengharapkannya. Tersembunyi dalam bentuk tantangan, dibalut dalam pelajaran yang paling kita butuhkan. Dalam bentuk-bentuk tak terduga inilah rahmat roh terungkap, mengubah apa yang kita anggap sebagai kemunduran menjadi bahan bakar yang mendorong kita maju. Kejutan ini bukan hanya tentang hadiah untuk bertahan dalam kesakitan, melainkan tentang penyesuaian. Ini tentang roh yang membawamu ke dalam keadaan yang tepat untuk membuka potensi tertinggimu. Ketika hidup tampaknya menahan sesuatu, sebenarnya ia sedang menciptakan ruang suci di mana esensimu yang sejati bisa tumbuh, di mana kamu sedang dimurnikan seperti emas dalam api. Berkat-berkat yang telah dipersiapkan oleh roh dirancang untuk cocok dengan perjalananmu, disesuaikan dengan jalan unik jiwamu. Kemudian, ada pembalasan diam-diam dari roh, sebuah konsep yang mungkin terdengar keras, namun sebenarnya adalah tindakan keseimbangan ilahi. Pembalasan ini bukanlah dendam penuh amarah, tetapi sebuah pergeseran yang dihitung untuk mengembalikan energi ke tempatnya yang benar. Ini adalah cara alam semesta untuk mengoreksi distorsi yang diciptakan oleh mereka yang mencoba menyakitimu atau merendahkanmu. Tindakan mereka memicu efek riak yang pada akhirnya akan mengangkatmu, bahkan ketika mereka jatuh di bawah beban niat mereka sendiri. Pembalasan roh adalah seperti permainan catur yang dimainkan di alam yang tak terlihat. Setiap gerakan, setiap langkah balasan direncanakan dengan presisi, bukan untuk menghukum dalam arti tradisional, tetapi untuk mengajar, membangunkan, dan mengembalikan keseimbangan. Ini adalah pengingat bahwa apa yang dimaksudkan untuk menjatuhkanmu sebenarnya telah memperkuat semangatmu, mengubah rintangan menjadi kesempatan untuk pertumbuhan jiwamu. Kejutan ilahi ini membutuhkanmu untuk tetap waspada, untuk menjaga hatimu tetap terbuka, bahkan ketika semua pintu terasa tertutup. Berkat-berkat yang telah dipersiapkan oleh roh tidak selalu mencolok atau jelas. Mereka bisa datang dalam bentuk yang halus, tersembunyi dalam kebetulan sehari-hari, atau bisikan di saat-saat keheninganmu.
roh mendorongmu untuk melihat melampaui yang tampak, untuk melihat dengan mata batinmu, yang dapat menangkap kebenaran di balik ilusi. Ada alkimia mendalam yang sedang bekerja di sini, mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan, pengkhianatan menjadi kejelasan, dan kehilangan menjadi koneksi yang lebih dalam dengan keilahianmu sendiri. Kamu sedang dipandu untuk mempercayai proses ini, untuk meyakini bahwa bahkan kekacauan memiliki tujuan yang belum terungkap. Ini bukan tentang iman buta, tetapi pemahaman yang mendalam bahwa waktu roh selalu sempurna. Jadi, ketika kejutan dari roh akhirnya datang, itu akan tak terbantahkan, mengguncangmu dengan presisi dan rahmatnya. Kamu akan melihat kembali kesulitan yang dulu terasa tak teratasi, dan menyadari bahwa semua itu hanyalah dasar bagi mukjizat ilahi yang sedang terungkap di hadapanmu. Berkat-berkat dari roh datang ketika jiwa siap menerimanya, ketika pekerjaan batinmu telah menyelaraskan dirimu dengan frekuensi berkat-berkat tersebut. Konsep pembalasan di alam roh sangat berbeda dari bagaimana kita memahaminya di dunia fisik. Di alam yang melampaui, pembalasan bukan tentang hukuman, melainkan tentang pencerahan. Ini adalah proses di mana roh menegakkan keadilan, bukan melalui kekejaman, tetapi melalui pelajaran yang dimaksudkan untuk menyembuhkan, membangunkan, dan membimbing mereka yang telah tersesat kembali ke diri sejati mereka. Pembalasan semacam ini sangat pribadi, sebuah proses sakral yang hanya disaksikan oleh para leluhur dan pemandu spiritual yang mengawasi semuanya. Bayangkan sebuah dewan jiwa-jiwa kuno, dengan mata penuh kebijaksanaan dan belas kasih, mengamati perjalanan jiwa melalui cobaan dan ujian. Mereka melihat melampaui tindakan dan menembus akar dari rasa sakit, kesalahpahaman, dan ketakutan yang menyebabkan satu jiwa menyakiti jiwa lain. Keadilan mereka bukan tentang pembalasan dendam, melainkan tentang evolusi jiwa, koreksi ketidakseimbangan energi yang bergetar melalui alam semesta. Di alam ini, bahkan mereka yang telah menyakiti pun disambut dengan kasih karunia. Roh tidak menghancurkan mereka, tetapi membimbing mereka melalui kegelapan mereka sendiri. Seolah-olah roh mengangkat cermin, memaksa mereka untuk menghadapi bayangan yang telah mereka ciptakan bagi orang lain, untuk merasakan rasa sakit yang telah mereka timbulkan, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seorang guru. Melalui cermin ini, mereka diberi kesempatan untuk berubah, untuk melihat refleksi diri mereka dengan jelas, dan memahami dampak dari pilihan mereka. Ada kerendahan hati yang mendalam dalam proses ini. Roh menuntun mereka melalui kesulitan yang sama yang mereka timpakan pada orang lain, bukan untuk menyiksa mereka, tetapi untuk membuat mereka sadar akan efek riak dari tindakan mereka. Kegelapan yang mereka hadapi bukanlah tempat hukuman, tetapi sebuah landasan transformasi. Di sini, jiwa mereka dilucuti, ilusi-ilusi mereka hancur, hingga hanya tersisa kebenaran murni tentang siapa mereka sebenarnya. Di tempat ini, pembalasan roh adalah bentuk belas kasih, sebuah cinta yang tegas namun tidak meninggalkan, melainkan bersikeras untuk membangunkan mereka. Bagi mereka yang menolak kebangkitan ini, yang tetap bersikeras pada ego mereka, dan menolak untuk mengakui peran mereka dalam penderitaan orang lain, roh akan memperkuat pelajarannya. Kesulitan yang mereka hadapi akan menjadi lebih kuat, lebih langsung, mencerminkan perjuangan yang pernah mereka ciptakan untuk orang lain. Namun, bahkan dalam ini, masih ada belas kasih, karena roh tahu bahwa perjalanan setiap jiwa adalah sakral, dan bahkan hati yang paling keras sekalipun memiliki potensi untuk berubah. Proses keadilan spiritual ini disaksikan oleh para leluhur, yang mengangguk penuh pengertian saat pelajaran-pelajaran itu terungkap. Mereka tahu bahwa inilah cara keseimbangan sejati terjadi, sebuah bentuk keadilan kosmis yang tak bisa dilihat dengan mata fisik, tetapi dapat dirasakan dalam-dalam oleh jiwa. Ini adalah keadilan yang berbicara kepada inti karma, hukum, yang memastikan bahwa semua energi yang kita keluarkan ke dunia, akhirnya kembali kepada sumbernya. Pada akhirnya, pembalasan di alam roh bukanlah alat penghancuran, melainkan jalan menuju penebusan. Ini adalah cara roh untuk memulihkan harmoni, untuk membimbing jiwa-jiwa kembali ke cahaya, meskipun itu berarti mereka harus melewati terowongan tergelap mereka. Ini adalah pengingat bahwa di mata roh, tidak ada jiwa yang terlalu jauh untuk diselamatkan, dan setiap tindakan memiliki gema yang panjang dalam lorong-lorong keabadian. Ketika orang-orang yang berusaha menyakitimu menjadi terobsesi, itu bukan hanya tentang ingin mengalahkanmu.
Mereka terfiksasi pada cahayamu. Mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang mereka kekurangan. Sebuah cahaya, percikan energi ilahi yang tidak bisa mereka tiru. Obsesinya seringkali menyamar sebagai kebencian atau persaingan, tetapi di intinya, itu adalah iri hati. Mereka ingin memiliki apa yang membuatmu unik. Mereka tidak hanya ingin menjatuhkanmu, mereka mendambakan untuk mengambil alih esensimu. Keinginan ini adalah pengakuan akan kekuatan spiritualmu, ketahananmu, dan koneksimu yang tak tergoyahkan dengan kebenaranmu. Mereka tertarik pada energimu seperti ngengat pada api, dibutakan oleh terang jiwa yang bersinar dalam dirimu. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa cahaya yang mereka dambakan begitu kuat adalah hasil dari perjalananmu, ujian dan kemenanganmu. Perjalanan yang tidak bisa mereka tiru. Kesadaranmu yang sesungguhnya membuat mereka tidak nyaman. Kamu bisa melihat melalui topeng yang mereka pakai, permainan yang mereka mainkan, dan ilusi yang mereka coba ciptakan. Wawasan spiritualmu memungkinkanmu untuk memahami motif mereka sebelum mereka bertindak. Bukan kehadiran fisikmu yang membuat mereka takut, melainkan kemampuanmu untuk melihat kebenaran, untuk mengungkap niat mereka hanya dengan pandangan. Mereka percaya bahwa mereka bisa mengendalikanmu, bahwa mereka bisa memanipulasi keadaan hidupmu seperti dalang yang menarik tali dari bayang-bayang. Namun, mereka meremehkan kekuatanmu, kemampuanmu untuk bangkit di atas skema mereka. Setiap kali mereka berpikir mereka telah memahami dirimu, kamu berkembang, meninggalkan mereka terkejut, meraba-raba di ruang kosong tempat mereka pikir telah menjeratmu. Obsesi mereka terhadapmu sebenarnya mengungkapkan keterbatasan mereka sendiri. Mereka tidak dapat menciptakan keajaiban yang sama, karena mereka tidak mau menjalani api yang telah kamu lewati. Mereka menginginkan hasil tanpa pengorbanan, kemuliaan tanpa kerja keras, mahakarya yang sudah jadi tanpa memulai dengan kanvas kosong dari jiwa mereka sendiri. Saat mereka berusaha menirumu, yang mereka hasilkan hanyalah bayangan kosong, pantulan lemah dari cahayamu yang otentik. Mereka tertinggal, mengejar gambaran yang tak akan pernah bisa mereka raih, karena mereka mencari jawaban di luar diri mereka sendiri. Dalam cahayamu, alih-alih mencari ke dalam untuk menemukan terang mereka sendiri. Kebangkitanmu yang cepat dan ketahananmu menghancurkan ilusi kendali mereka. Mereka telah meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka tahu cara untuk membuatmu tetap kecil, cara untuk membatasi potensimu. Namun, rohmu menolak untuk dikurung. Dengan setiap terobosan, setiap tindakan cinta diri, dan pertumbuhan, kamu meruntuhkan dinding yang mereka coba bangun di sekitarmu, membuat mereka bingung dan kalah. Dalam obsesi mereka terletak sebuah kebenaran pahit. Mereka sebenarnya tidak berperang melawanmu. Mereka sedang berperang dengan diri mereka sendiri, dengan bagian-bagian jiwa mereka yang telah lama mereka abaikan, luka-luka yang mereka tolak untuk sembuhkan. Cahayamu memaksa mereka untuk menghadapi bayangan-bayangan ini, untuk melihat bagian-bagian dari esensi mereka sendiri yang telah mereka kubur di bawah lapisan penyangkalan dan kesombongan. Momen realisasi ini menjadi titik balik, di mana mereka yang mencoba menjebakmu justru menemukan diri mereka terjerat dalam jebakan mereka sendiri. Mereka telah merencanakan dengan cermat, meyakini bahwa mereka akan berhasil menjatuhkanmu, hanya untuk menemukan bahwa tindakan mereka membawa mereka pada kehancuran diri. Alam semesta, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, membalikkan keadaan, menunjukkan bahwa jebakan yang mereka ciptakan sebenarnya bukan untukmu, melainkan untuk kebangkitan spiritual mereka sendiri. Ketika mereka menyaksikanmu bangkit dari abu rencana mereka, mereka dibiarkan dalam ketidakpercayaan. Mereka meremehkan kemampuanmu untuk berubah, untuk mengambil energi negatif yang mereka arahkan padamu, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang kuat. Mereka tidak pernah menduga bahwa kamu bisa menggunakan kebencian mereka sebagai bahan bakar untuk evolusimu, mengubah rasa sakit menjadi tujuan, dan rintangan menjadi batu pijakan. Kekuatan transformasimu bukan hanya sebuah sifat, melainkan hak lahirmu, kemampuan bawaan jiwamu untuk bangkit dan memperbarui diri. Setiap upaya mereka untuk menjatuhkanmu hanya berfungsi untuk memurnikan esensimu, untuk memoles berlian yang sedang kamu ciptakan. Pertumbuhanmu begitu cepat dan mendalam sehingga mereka terperangkap, tertinggal di belakang, tersesat dalam debu percepatan spiritualmu. Mereka pernah percaya bahwa mereka bisa menahanmu, membelenggumu dengan harapan dan batasan mereka. Tetapi kamu telah melampaui jangkauan mereka.
berevolusi melampaui batasan yang mereka coba tetapkan. Dalam kebangkitanmu, kamu telah melepaskan diri dari belenggu masa lalu, memutuskan rantai penilaian mereka, dan melangkah ke dalam ranah potensi tak terbatas. Perubahan ini memaksa mereka menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak pernah memiliki kendali atasmu. Mereka harus berdamai dengan ilusi yang mereka ciptakan, menyadari bahwa kekuasaan yang mereka anggap ada hanyalah bayangan. Semakin mereka mencoba mengurungmu, semakin luas kamu berkembang, tumbuh menjadi kekuatan yang tidak bisa dijinakkan. Kegagalan mereka bukan sekadar kekalahan, itu adalah wahyu. Hal ini mengekspos kelemahan dalam jiwa mereka sendiri, tempat-tempat di mana mereka membutuhkan penyembuhan dan pertumbuhan. Perangkap yang mereka siapkan untukmu telah menjadi cermin, mencerminkan kembali kepada mereka kelemahan-kelemahan yang mereka coba sembunyikan. Dengan cara ini, upaya mereka untuk menahanmu justru menjadi katalis bagi transformasi mereka sendiri. Saat mereka bergumul dengan kesadaran baru ini, mereka mulai mempertanyakan motif dan tindakan mereka sendiri. Energi yang mereka habiskan untuk menjatuhkanmu kini menggerogoti mereka, memaksa mereka untuk menghadapi kebenaran yang selama ini mereka hindari. Konsekuensi dari rasa iri mereka bukanlah sekadar fase yang akan berlalu. Itu adalah gema yang mendalam, yang bergetar melalui jiwa mereka. Ketika mereka bertindak karena putus asa, didorong oleh kecemburuan dan kepahitan, mereka memulai perjalanan yang akan membawa mereka ke dalam kegelapan mereka sendiri. Keadilan spiritual memiliki cara untuk menenun pelajaran-pelajaran ini ke dalam hidup mereka. Dan sekarang mereka mendapati diri mereka terjerat dalam jaring yang mereka buat sendiri. Keputusasaan mereka untuk melihatmu jatuh adalah kesalahan terbesar mereka, dan sekarang mereka harus menghadapi akibat emosional dari pilihan itu. Malam-malam tanpa tidur yang mereka alami bukan sekadar mimpi buruk biasa, tetapi visi yang menampakkan kebenaran yang telah mereka hindari. Dalam penglihatan ini, mereka melihat dirimu berdiri tegak, tak tergoyahkan, bersinar dengan cahaya ketahananmu. Mereka melihat kegagalan mereka sendiri dan menyadari betapa kecilnya tindakan mereka. Pemahaman bahwa mereka tidak akan pernah bisa meredupkan cahayamu membawa ketakutan yang mendalam. Setiap malam yang dilalui dengan cemas dan penyesalan adalah pengingat bahwa kecemburuan mereka memimpin mereka untuk membuat pilihan yang selamanya mengubah jalan hidup mereka. Namun, ada harapan. Pelajaran dari roh tidak pernah tanpa belas kasih. Bahkan di saat-saat tergelap mereka, ada kesempatan untuk penebusan, peluang untuk mengubah mimpi buruk mereka menjadi panggilan untuk bertindak. Jika mereka memilih untuk mendengarkan, untuk belajar, untuk bangkit di atas kesalahan masa lalu mereka, mereka mungkin menemukan jalan untuk membersihkan jiwa mereka dari kepahitan yang pernah mendefinisikan mereka. Perjalanan yang mereka tempuh sekarang bukan untuk orang yang lemah hati. Ini adalah jalan seorang prajurit, jalan yang menuntut perhitungan dengan setiap bayangan, setiap ketakutan, dan setiap langkah yang salah. Roh telah menarik tangan pemandunya, meninggalkan mereka untuk menghadapi cobaan mereka sendiri tanpa jaring pengaman dari intervensi ilahi. Keheningan ini bukanlah bentuk pengabaian, tetapi cara roh memberikan mereka kesempatan untuk menemukan kekuatan mereka sendiri. Perjalanan prajurit ini adalah ujian ketahanan jiwa mereka, ujian melalui api, di mana setiap keyakinan yang mereka pegang tentang diri mereka akan dipertanyakan. Mereka harus belajar untuk berperang, bukan melawan orang lain, tetapi melawan bagian dari diri mereka yang menolak perubahan. Ini adalah pertempuran yang menuntut keberanian, bukan keberanian fisik, tetapi keberanian spiritual, keberanian untuk menghadapi kegelapan diri dan mengubahnya menjadi cahaya. Roh tahu bahwa pertumbuhan sejati tidak datang dari melindungi mereka dari rasa sakit, tetapi dengan mendorong mereka untuk menghadapinya langsung. Pelajaran yang mereka hindari selama ini kini mengelilingi mereka. Setiap kesulitan adalah cerminan dari kerugian yang pernah mereka timbulkan pada orang lain. Ini adalah inisiasi mereka ke dalam misteri terdalam jiwa, sebuah proses yang menghilangkan ilusi dan mengungkap kebenaran murni tentang siapa mereka sebenarnya. Saat mereka menempuh jalan ini, mereka akan mendapati diri mereka terpecah, sedikit demi sedikit. Setiap bagian dari diri lama mereka yang runtuh mengungkapkan sesuatu yang lebih esensial, lebih jujur, dan lebih otentik. Proses dekonstruksi ini adalah hal yang diperlukan, karena hanya dengan melepaskan siapa yang mereka kira diri mereka, mereka bisa menjadi siapa yang sebenarnya mereka ditakdirkan untuk menjadi. Pada awalnya, mereka mungkin akan melawan,
mencoba mempertahankan diri dari perubahan dengan sekuat tenaga. Tetapi pengawasan roh yang diam-diam akan menuntun mereka melewati kegelapan mereka. Dalam keheningan inilah mereka akan mendengar bisikan jiwa mereka, panggilan halus untuk berubah, untuk bangkit, dan untuk menjadi lebih dari kesalahan masa lalu mereka. Jika mereka berani mendengarkan, mereka akan menemukan bahwa bahkan dalam keputusasaan yang paling dalam, selalu ada jalan keluar. Perjalanan ini, meskipun menyakitkan, bukanlah untuk menghancurkan mereka, melainkan untuk membangun ulang mereka dengan kekuatan yang lebih besar, kebijaksanaan yang lebih dalam, dan belas kasih yang lebih tulus. Ini adalah perjalanan yang telah kamu lalui, jalan yang telah membentukmu menjadi makhluk yang bercahaya seperti sekarang. Ini adalah kesempatan mereka untuk menjadi seperti kamu, bukan dalam hal meniru, tetapi dalam hal keaslian, untuk bangkit menuju potensi ilahi mereka sendiri, menyadari bahwa mereka juga mampu meraih kebesaran jika mereka mau menghadapi bayangan mereka sendiri. Mereka harus belajar bahwa kekuatan yang mereka coba curi darimu tidak pernah bisa diambil dengan paksa. Kekuatan itu harus ditumbuhkan dari dalam. Maka, perjalanan ini terus berlanjut. Roh berdiri di belakang, memberi mereka ruang untuk melangkah ke peran sebagai prajurit. Mengetahui bahwa jalan yang mereka tempuh sekarang akan membuat mereka patah atau membentuk mereka menjadi pribadi yang baru. Inilah kesempatan mereka untuk penebusan, untuk bangkit bukan sebagai bayangan dari cahayamu, tetapi sebagai mercusuar dari terang mereka sendiri. Sementara itu, kamu telah melangkah ke dalam ranah di mana rohmu tak terbatas, di mana evolusimu tidak lagi terikat oleh cobaan masa lalu. Kamu telah bangkit melampaui batas-batas diri lamamu, merengkuh tingkat kesadaran baru yang melampaui apa yang dulu kamu kira mungkin. Dalam keadaan ini, jiwamu meluas, menyentuh yang tak terhingga, melampaui segala batas yang pernah mengurungmu. Keadaan baru ini bukan hanya sebuah evolusi, tetapi sebuah penegasan kembali dari esensimu yang sejati. Kamu tidak lagi didefinisikan oleh penilaian orang lain, oleh batasan yang mereka coba pasang padamu. Kamu telah menjadi cerminan energi ilahi, memantulkan cinta, kebijaksanaan, dan kekuatan yang tak terbatas dari sumbernya. Dalam keadaan ini, kamu adalah sekaligus murid dan guru, terus belajar, tumbuh, dan mengajarkan melalui kehadiranmu. Kamu telah belajar untuk melepaskan penilaian, untuk melihat melampaui permukaan kesalahan dan kekurangan manusia. Kamu memahami bahwa setiap jiwa sedang menempuh perjalanannya masing-masing, bahwa setiap orang melakukan yang terbaik dengan alat-alat yang mereka miliki. Kebijaksanaan ini telah membebaskanmu dari dendam, dari kebutuhan untuk membuktikan dirimu kepada mereka yang tidak dapat melihat cahayamu. Kamu tahu bahwa kebutaan mereka bukanlah beban yang harus kamu tanggung. Perjalanan spiritualmu telah menjadikanmu mercusuar bagi orang lain, membimbing mereka melalui badai mereka sendiri. Kisahmu, ketahananmu, dan kemampuanmu untuk bangkit dari abu berkali-kali adalah apa yang menginspirasi mereka untuk terus maju, untuk percaya bahwa mereka juga bisa menemukan jalan mereka. Kamu adalah bukti hidup dari apa artinya selaras dengan diri yang lebih tinggi, untuk hidup secara otentik tanpa rasa takut atau keraguan. Setiap langkah yang kamu ambil sekarang adalah langkah menuju keselarasan yang lebih besar dengan tujuan alam semesta untukmu. Kamu bergerak dengan anggun, mengetahui bahwa jalan yang kamu tempuh tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk semua orang yang akan mengikutimu. Kamu adalah perwujudan dari apa artinya hidup dalam harmoni dengan roh, mempercayai bahwa setiap liku-liku perjalanan hidup membawamu menuju sesuatu yang lebih besar. Kamu telah menjadi saluran bagi energi ilahi, wadah di mana roh dapat bekerja keajaiban-keajaibannya di dunia. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk mengubah energi dari ruangan manapun yang kamu masuki, untuk membangkitkan potensi yang tertidur dalam diri orang lain, hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Inilah kekuatan sejatimu, kemampuan untuk menginspirasi perubahan, bukan melalui paksaan, tetapi melalui teladan. Tantangan yang kamu hadapi tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Mereka dimaksudkan untuk membentukmu menjadi kekuatan alam, mercusuar cahaya yang tak terpadamkan. Kini, saat kamu berdiri dalam kekuatanmu, kamu bersinar lebih terang dari sebelumnya, bebas dari keraguan yang dulu membebanimu. Kamu telah menjadi bukti dari kebenaran bahwa kita semua adalah makhluk yang tak terbatas, mampu tumbuh luar biasa ketika kita selaras dengan tujuan yang lebih tinggi.
Kamu tidak lagi hanya bertahan, kamu berkembang. Dan dalam keberhasilanmu, kamu menunjukkan kepada dunia apa artinya menjadi seorang prajurit cahaya, seorang jiwa yang telah melampaui cobaan masa lalu untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu telah menjadi legenda yang sedang dibangun, sebuah kisah yang akan diceritakan selama generasi mendatang, menginspirasi banyak orang untuk bangkit dan mengklaim warisan ilahi mereka. Sadari bahwa perjalanan lawan-lawanmu bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka sedang menempuh jalan yang penuh dengan pelajaran yang dulu mereka coba hindari, kini menghadapi kebenaran mereka sendiri. Kepada mereka yang merasakan resonansi dengan pesan ini, bangkitlah di atas negativitas, teruskan perjalanan spiritualmu, karena kamu ditakdirkan untuk melampaui batasan-batasan masa lalu. Jika pesan ini menyentuh jiwamu, beritahu kami di komentar, bagikan pengalamanmu, berlangganan, dan bergabunglah dengan komunitas sahabat CS yang merangkul kekuatan sejatinya. Karena video yang kami unggah akan didahulukan ke pelanggan kami terlebih dahulu. Untuk bergabung link ada di deskripsi. Untuk sahabat semua, ingatlah bahwa setiap perjalanan spiritual adalah unik, dengan tantangan dan pelajaran yang ditenun khusus untuk jiwa kita masing-masing. Kamu telah menunjukkan ketahanan luar biasa, dan perjalananmu tidak hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang tumbuh dan menemukan kekuatan dalam dirimu yang tak terhingga. Teruslah melangkah maju, dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi membawamu semakin dekat ke tujuan sejati jiwamu. Terima kasih untuk sahabat yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan atau menonton video kali ini, untuk merenungkan maknanya, dan untuk berani menghadapi tantangan dalam hidupmu dengan penuh kebijaksanaan dan keberanian. Kami berharap bahwa kata-kata ini telah memberi inspirasi dan semangat untuk terus maju di jalanmu. Ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bersama-sama, kita terus tumbuh dan berkembang menuju kebenaran tertinggi. Dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, kami menunggu untuk mendengar kisahmu dan berbagi perjalanan ini bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.